di mana kondisi kita sangat mahal harganya, yaitu kesehatan kita, waktu kita, dan segalanya. Maka ya kita sangat mahal pula waktu kita, diri kita ini sangat mahal pula keberadaan kita di dunia ini, karena ad-dunya mazra'atun lil akhirah, bahwa dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Di sini tempat menanamnya dan akan menjulang pohon ini ketinggiannya, dahannya, kembangnya dan buahnya sampai di akhirat nanti, tapi tanamannya adalah ada di saat ini. Sangat mahal lah kehidupan dunia ini. Al-hayatu hayatuna. Kita berani menentukan, kita berani menjaminkan, kita berani jadi melaksanakan sesuatu. Al-amalu, kegiatan dan kegiatan, maka semuanya mahal sekali. Untuk bisa melaksanakan aktivitas dan kegiatan ini butuh kesehatan, butuh iradah, kemauan, will, ya kan, butuh circle yang baik, ya, yang kohesif, yang bagus, ya. Berarti biar dunia ini berarti buat kita, karena yang akan menemani setiap orang adalah amalnya sendiri dan aktivitasnya sendiri yang tulus, yang baik, dan akan menjadi mitra, teman yang dekat sekali, ya. Masya Allah. Maka sadar betul dan paham betul dan disiplin betul untuk menjaga dan mewujudkan kesehatan kita ini, untuk memakai masker, untuk menjaga jarak, ya kan, untuk selalu dalam keadaan bersih. Tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa agar kita bisa beraktivitas dengan baik, ya kan, bisa melaksanakan visi, bisa mewujudkan misi atau mewujudkan visi, melaksanakan misi, melaksanakan program-program itu. Jadi itu adalah amal soleh, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa setiap orang mencintai kehidupan, ya, tetap mencintai kehidupan karena looknya, artinya penglihatannya adalah jadi untuk kebaikan hari esok, untuk kebaikan akhirat dan seterusnya, untuk kesuksesan, ya kan. Ada yang mengatakan untuk kesuksesan hari tua atau untuk kenikmatan hari tua, hari esok, hari akhirat. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang cerdas, orang limpat, ya kan, orang lantip, itu adalah orang yang menghitung kehidupannya, terus muhasabah dan berbuat untuk dinikmati setelah hari atau alam ini, yaitu alam akhirat. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dan orang yang bisa berbuat adalah orang yang satu, punya iradah dan tekad, punya will, punya kemauan yang kuat, kemudian sehat jasmani dan rohani, dan tulus karena kehidupan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dia terus bekerja di saat orang pada beristirahat, terus merencanakan di saat orang sedang istirahat, dan terus istiqomah melaksanakan programnya, planningnya, rencananya di saat orang juga beristirahat, terus mengembangkan dan membangun di saat orang beristirahat. Kenapa? Karena amal tadi. Dan tentu semuanya disesuaikan dengan kemampuan, dengan situasi dan kondisi, taat aturan, tertib aturan, dan seterusnya. Itulah orang hebat, itu seperti itu. Saudaraku semuanya, seperti pendidikan yang Allah berikan di
tanggal 10 September ini, yaitu ada surat Al-Anfal dan ada surat At-Taubah, ya kan. Surat At-Taubah, surat Al-Anfal tidak dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim karena kondisinya kondisi serius, kondisi genting, kata Gubernur DKI, darurat, ya kan, darurat, dan DKI akan kembali di close, yaitu dengan ketat PSBB-nya kembali mulai hari Senin, ya kan. Saya kira ya memang aktor utama adalah manusia. Ya, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, surat Ar-Rum ayat 41, surat 30 ayat 41, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, Al-Baqarah 30. Maka aktor utamanya adalah manusia. Jika manusia baik, maka alam akan menjadi baik. Itu bahasa Al-Quran sebetulnya, ya. Jadi manusia adalah penyebab utama, aktor. Jadi utama, usernya adalah manusia, ya. Maka sadar betul, paham betul, disiplin betul di dalam mengendalikan kehidupan ini menjadi penting sekali. Maka ketika kondisi genting, kondisi darurat, kondisi perang, maka tidak ada Bismillahirrahmanirrahim memisahkan antara surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Pendidikan yang indah dalam 10 September, hari apa itu kalau nasional itu hari apa? 10 September ada enggak? Ya, jadi 30 September ada apa? Ya, maka jadi penting, genting, maka orang mengambil perhatiannya yang baik, meningkatkan perhatiannya yang baik, ya kan. Ya, ketika itu maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dan akan melihat, ya kan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Keseriusan, kesungguhan itu menjadi sebab, dan hukum ini adalah kausalitas, ada sebab dan ada akibatnya. Nah, keimanan adalah mempunyai orientasi, mempunyai keyakinan, kemudian orangnya tekun, tenang, itminan al-qalb, yaitu tenang hatinya, ya, tentram hatinya, ya. Dan orang yang tentram hatinya itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, orang yang tenang hatinya, tentram hatinya adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau zikir kepada Allah. Ya. Jadi bahwa ketenangan, ketentraman ini menjadi imunitas utama, ya kan, di dalam menghadapi segala sesuatu, termasuk bahaya dan termasuk bencana. Maka orang yang tenang, orang yang tentram dalam suatu situasi genting, hati-hati, bukan cuek, bukan. Jadi tenang dan tentram itu menunjukkan bahwa mempunyai umqu al-qalbi, kedalaman hati, kedalaman keimanan, ya kan, di luar disiplin tapi hatinya sangat tenang dan sangat tentram karena jadi tahu bahwa ada empunya, ada pengendali yang sebenarnya dan harus dekat dengan pengendalinya dan dengan yang punya itu. Maka imunitas adalah penting, meskipun bahwa ikhtiar yang lain seperti kedisiplinan 3 tadi itu, ya kan, sadar, paham, disiplin, pakai masker, ya kan, jaga jarak, dalam keadaan bersih, harus berolahraga, makan yang berimbang, yang bagus, itu ya. Tapi orang-orang yang begitu tapi gelisah,
ya dicarut marut pikirannya, maka imunitasnya akan rendah. Maka jadi ketenangan adalah menempati 50% imunitas tubuh. Ya, kemudian yang sebagiannya adalah yang tadi semuanya. Maka indah sekali kita membangun hati yang itmi'nan, tentu adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Kan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan kalau melihat ayat yang ke-40 surat 9 surat Taubat, ada kata la tahzan innallaha ma'ana. Itu juga dalam kondisi darurat yang luar biasa, di saat Rasulullah dikejar-kejar oleh semua yang tidak suka dan mengarah patinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hanya ditemani teman akrabnya, mertuanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka terpaksa harus mampir di rumah sempit, yaitu gua Thur, ya kan. Maka disitulah ada kondisi yang sangat genting, karena mereka orang-orang pragmatisme dan orang-orang yang penjilat ini selalu onta begitu, dan akhirnya nyampe di depan gua itu. Dan memang siapa yang tidak gusar, siapa yang tidak takut, siapa yang tidak ini, kalaulah tidak mempunyai keteguhan iman, maka Abu Bakar, sahabat dekatnya Rasulullah SAW, Rasul, kalau mereka melihat kakinya sendiri ke bawah, maka pasti akan jadi melihat kita. Dalam kondisi seperti ini, seorang yang mempunyai ketenangan jiwa, ketenangan hati, ya kan, dekat dengan Rabbnya, maka mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Tapi jangan salah paham, bukan cuek. Jangan mulut mengatakan ada Allah tapi tidak disiplin, ya kan. Jadi tenang, kokoh, ya. Jadi tidak terombang-ambing, apalagi tidak pelin-pelan juga. Orang yang teguh, orang yang kokoh, orang yang sabat, ya. Jadi seperti itu kita. Jadi dalam kondisi genting, dan genting itu pasti akan dialami oleh dunia ini, karena alam ini makhluk Allah. Kondisi genting, kondisi retak, kondisi gempa, kondisi apa, karena semuanya ini makhluk Allah dan akan ada batas waktunya, batas tuanya. Maka ada langit yang akan kuwirot, ya kan, akan macam-macam. Ada bintang-bintang yang infatorat, yang inkadarat, ya kan. Karena semuanya kondisi genting itu pasti terjadi, pasti. Tapi hati ini, iman ini, kekokohan ini, dan kebersamaan ini itu harus kokoh, ya kan. Karena jadi Allah Subhanahu wa taala memepetnya adalah mepet kepada yang maha kokoh, yaitu Allah. Wa annal quwwata lillahi jami'a. Zahirnya bersama masyarakat, zahirnya disiplin aturan, dan batinnya bersama Allah Subhanahu wa taala yang kokoh sekali, ya, yang kuat sekali, ya, sehingga tidak bisa dioka-oka, ya kan, tidak bisa terombang-ambing, tidak mudah ngambek, tidak mudah mutung, ya kan, tidak mudah putus kebersamaan, ya. Itu orang yang galau, ya. Jadi orang yang galau, orang yang cekak, orang yang ini. Jadi bagaimana terus mendidik, mentarbiah hati, perasaan, ya, fisik kita terus, ya kan, begitu, ya. Surat Al-Anfal, surat Taubah tidak ada basmalahnya, tidak ada bismillahirrahmanirrahim, ya. Informatif, mengerikan, dan mengorek situasi dan kondisi
dan membongkar niat-niat jahat hidden para musuh Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Surat 9 ayat 63 juga, yahdzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum. Orang-orang yang menghidden niat yang tidak baik itu selalu dalam ketakutan, selalu dalam kekhawatiran, selalu dalam kegelisahan. Kalau nanti Allah membongkar niatnya, tapi Allah bilang pasti akan dibongkar. Wahai orang-orang yang menghiddenkan kebencian terhadap Allah, kebencian terhadap Islam, Rasul, Quran, setiap pernyataannya selalu mengandung wiso, mengandung upas, perkataan yang membuat gaduh itu lebih berbahaya dari virus corona sebetulnya. Ya, merepotkan, membuat gaduh, hiruk pikuk dan seterusnya, menyakitin Allah, menyakitin Rasul, menyakitin Al-Quranul Karim. Itu akan menambah virus ini berkembang biak, karena orang-orang pada sakit hati karena pernyataan-pernyataan itu. Akhirnya Allah mengokohkan jadi peringatannya dan bisa sampai siksaannya. Pada tobatlah wahai para pemimpin dan pada insaf kita orang-orang yang mempunyai peran, mempunyai mimbar. Mimbar itu gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk ngomong yang mengarahkan, membangun, bukan membuat kerusakan omongan. Meskipun itu sangat menyedihkan kan, ketika omongannya tidak bagus, itu menunjukkan akalnya juga tidak bagus. Ya, dan itu lebih berbahaya dari virus corona sebetulnya. Nah, ini jamaah dimuliakan Allah, belajar ya kan, Masya Allah, dari surat At-Taubah ayat 63, 64 ya. Jadi wallahu mukhrijum ma tahzarun. Allah jadi akan mengeluarkan apa yang kalian khawatirkan itu. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya, kemudian mereka kalau diingatkan, enggak, ini cuma main-main aja. Masa orang main-main dengan Allah, dengan Rasul, dengan ayat Allah? Sadarlah Pak, sadar ya kan, sadarlah Bu, sadar gitu ya. Jadi luar biasa ucapan kita, ucapan kamu itu lebih bahaya daripada virus ini, karena mengganggu ya kan, ya, jadi menakutkan juga, mengguncang pikiran dan ketenangan orang. Masya Allah ya, kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Jadi kalau mau tahu ya baca ayat kursi aja. Ayat kursi mendidik kita ya kan, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Begitu juga ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Masya Allah, dan banyak. Jadi di surat juz 10 ini insyaallah taala. Naam. Saya kira itu yang bisa diaturkan, dan kecintaan kita yang dalam kepada kehidupan ini, kepada kebersamaan ini, kepada bangsa kita ini, kepada negara kita ini, maka kita selalu dan terus memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Ya Allah, arzuqna wa iyyahumus syifa, dan diberikan kesembuhan yang sakit, Masya Allah, yang sakit karena penyakit biasa normal bawaan, atau sakit karena terpapar COVID ini. Ya Allah, berikan kesembuhan, wafiqna wa iyyahum ila syifa wa antal qahiru fawqa ibadik. Engkau maha perkasa, memaksa mutlak di atas seluruh hambamu. Ya Allah, COVID itu adalah hambamu ya Allah, orang-orang nakal itu juga hambamu ya Allah, dan tidak sulit bagi engkau untuk
melenturkannya, untuk melemahkannya, untuk menundukkannya, dan untuk merubahnya. Berikanlah kami kesembuhan ya Allah, kesehatan jasmani dan rohani. Selamatkan kami dari segala macam gangguan, segala macam bencana balaya COVID ini ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa yassir lana umurana umurad dini wad dunya wal akhirah. Mudahkanlah permasalahan kami, urusan kami saat genting seperti ini. Bagi Engkau tidak ada yang genting ya Allah, bila Engkau memudahkannya. Yassir lana umurana ya Allah, haqiq amalana, balligh maqasidana ya Allah, tamim bina'ana ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir arhamur rahimin. Wa anzil lana al-barakat, wa anzil lana al-barakat, wa anzil lana al-barakat ya Allah. Turunkanlah keberkahan kepada kami, kebersamaan kami, al-hayah kami, cabang ya kan, mitra, kolega, relasi kami dan jaringan kami semuanya ya Allah, dan bangsa kami Indonesia tercinta ini. Wa anzil lana al-barakat ya Allah, Birahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Anugerahkan kepada yang telah mendahului kami dari para orang tua kami, guru-guru kami, teman-teman sahabat karib hebat kami ya Allah. Jaringan-jaringan ilmu pengetahuan, jaringan amal saleh, sampai kepada para pendahulu, imam-imam besar, tabi'in, para sahabat Nabi ridwanullah azim, dan sampai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku, hari Kamis insyaallah mudah-mudahan dalam perjalanan kerja, dalam kegiatan di rumah ya kan, semuanya bersama Allah Subhanahu wa taala, sama keluarga, sayang diri, sayang kerja, sayang keluarga ya kan, sayang kehidupan ini untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik insyaallah. Wallahu ma'akum aynama kuntum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.